Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggoro Wahyuningsih sebagai moderator kelompok 2 akan mempresentasikan materi modal dalam perusahaan yang beranggotakan Nadia Naafianti, Solihatun Sofriani, Dewi Anjarwati, Putri Anggoro Wahyuningsih, Silvi Harisma, Molek Maisari, Rosalina Aulia, Nanda Mahdani. Pengertian model, model abstrak konkret, model aktif pasif. Pengertian model. Model adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya dibentuk dana, aset atau utang. Dengan begitu, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Model abstrak konkret. Debit atau bisa disebut model konkret, sedangkan kredit atau bisa disebut model abstrak. Pengertian model abstrak konkret. Model abstrak adalah kebalikan dari model konkret yang tidak dapat dilihat dari teks biasa. Namun demikian, model ini juga penting untuk keberlanjutan perusahaan, misalnya dalam kaitannya dengan hak cipta, kualifikasi kerja, dan cabang. Model aktif, yaitu dapat dilihat dalam bentuk material atau material. Ini termasuk model beton, misalnya lokasi, bahan baku, gudang, mesin, dan bentuk infrastruktur lainnya. Pembagian model aktif. 1. Aktiva lancar ialah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. 2. Aktiva tetap ialah aktiva yang tahan lama, yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Selanjutnya ada perbedaan model kerja dengan modal tetap. Yang pertama, ada jumlah modal kerja adalah lebih fleksibel, artinya jumlah modal kerja dapat lebih mudah diperbesar atau diperkecil disesuaikan dengan kebutuhannya. Sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Dalam keadaan gelombang ekonomi yang menurun, modal kerja dapat dengan segera dikurangi, tetapi modal tetap tidak dapat dengan segera dikurangi sehingga selalu ketinggalan waktunya. Demikian pula sebaliknya, dalam keadaan gelombang ekonomi naik, modal tetap tidak dapat segera diperbesar atau disesuaikan. Yang kedua, susunan modal kerja adalah relatif variabel. Artinya, elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan susunan modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu, karena elemen-elemen dari modal tetap tidak segera mengalami perubahan-perubahan. Yang terakhir ada modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, ada pembagian modal pasif. Yang pertama, modal sendiri atau sering disebut modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri atau cadangan, atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik modal, saham, modal peserta, dan lain-lain. Modal inilah yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan risiko perusahaan, dan secara yuridis, modal inilah yang merupakan jaminan bagi para kreditur. Sedangkan modal asing atau sering juga disebut modal kreditur adalah modal yang berasal dari kreditur, yang ini merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan. Perimbangan atau perbandingan antara kedua golongan modal dalam suatu perusahaan akan menentukan struktur finansial dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian modal pasif didasarkan syarat ya. Yang pertama ini ada syarat likuiditas. Syarat likuiditas ini apa sih? Nah, syarat likuiditas didasarkan jangka waktu penggunaannya. Modal pasif dapat dibedakan antara modal jangka panjang atau bagian tertentu waktunya maupun tidak tertentu, dan modal jangka pendek bagian tertentu waktunya maupun tidak tertentu waktunya.
Perlu kita ketahui, modal jangka panjang yang tak tertentu waktunya ini misalnya ada modal saham, modal perusahaan induk. Nah, di mana modal ini akan tetap tertanam dalam perusahaan selama hidupnya. Kemudian ada modal jangka panjang tertentu waktunya. Modal jangka panjang yang tertentu waktunya ini misalnya ada modal obligasi, hipotek, di mana modal ini akan tertanam dalam jangka waktu lama, tetapi terbatas sampai hari jatuhnya, yaitu saat di mana obligasi hipotek harus dibayar kembali. Yang kedua ini ada syarat solvabilitas. Nah, syarat solvabilitas ini yang dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai jaminan dan dibedakan menjadi antara modal sendiri dan modal asing. Selanjutnya ada syarat rentabilitas. Syarat rentabilitas yaitu dalam hubungannya dengan penghasilan atau pendapatan. Modal pasifa dapat dibedakan antara modal dengan pendapatan tetap atau modal obligasi dan modal pendapatan tidak tetap atau modal saham. Nah, apabila ketiga pembagian modal pasifa tersebut kita hubungkan satu dengan lainnya, maka kita dapat mengatakan bahwa satu, modal jangka panjang yang ditarik untuk jangka waktu tidak tertentu atau terbatas waktunya merupakan modal dengan pendapatan tidak tetap dari sudut rentabilitas. Nah, yang kedua, modal yang ditarik untuk jangka waktu tertentu atau terbatas waktunya merupakan modal dengan pendapatan tetap dari sudut rentabilitas. Selanjutnya yaitu struktur kekayaan. Struktur kekayaan ialah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Contohnya, aktiva lancar Rp80.000, aktiva tetapnya Rp120.000, dan absolutnya 8:12, relatif 40% dibanding 60%. Relatif hasilnya 100%, 40% didapat dari 8 dikali 5, kemudian hasilnya 40 dijadikan persen, jadinya 40%. Sedangkan 60% didapat dari 12 dikali 5, 60 dan dijadikan persen, jadinya 60%. Bisa dilihat pada tabel struktur kekayaan berikut. Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasifa dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal sendiri. Contoh, misalkan suatu perusahaan mempunyai modal asing sebesar 50.000 dan modal sendiri sebesar 150.000, maka perimbangan dalam artian absolut adalah 5:15 dan perimbangan relatif adalah 25% dibanding 75%. Aturan struktur finansial yang konservatif. 1. Aturan struktur finansial yang konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan resiko, maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. 2. Aturan struktur finansial konservatif yang horizontal memberikan batas imbangan antara besarnya modal sendiri di satu pihak dengan besarnya aktiva tetap plus persediaan besi di lain pihak. Aturan tersebut menyatakan bahwa keseluruhan aktiva tetap
dan persediaan besi harus sepenuhnya ditutup atau dibelanjai dengan modal sendiri, yaitu modal yang tetap tertanam di dalam perusahaan. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa besarnya modal sendiri tidak boleh kurang atau lebih kecil daripada jumlah aktiva tetap plus persediaan besi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.